Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ziyadatul Haida akan melanjutkan materi fikih munakahat yang berjudul iddah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam iddah. Telah diketahui macam-macam iddah itu ada 5 macam ya. Yang pertama iddah talak, yang kedua iddah hamil, yang ketiga iddah wafat, yang keempat iddah wanita yang kehilangan suami, dan yang terakhir yang kelima adalah iddah wanita yang diela. Langsung saja yang pertama yaitu iddah talak. Iddah talak adalah iddah yang terjadi karena perceraian. Perempuan yang berada dalam iddah talak ini ada 3 macam. Yang pertama adalah iddah talak perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam masa haid. Iddahnya itu 3 kali suci, atau 3 kali haid, atau 3 kali quru. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami itu menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruh. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Mengenai quru ini ada perbedaan pendapat tentang pengertiannya. Pendapat para ulama itu yang pertama adalah fuqaha berpendapat bahwa quru itu artinya suci, yaitu masa di antara haid. Sedangkan fuqaha lain berpendapat bahwa quru itu haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, As-Sawri, Al-Auzali, dan Ibnu Abi Layla. Alasannya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim tidak hamil bagi wanita yang ditalak, sedangkan kekosongan rahim hanya diketahui dengan haid. Yang ketiga yaitu fuqaha Ansor berpendapat bahwa quru adalah suci, terdiri dari Imam Mahid dan Syafi'i. Alasannya adalah menjadi pedoman bagi kosongnya rahim, di mana masa suci pada haid bukan berarti berpegang pada haid terakhir. Maka 3 yang disyaratkan harus lengkap masa suci di antara 2 haid. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, suruhlah dia, hendaklah ia merujuk istrinya sehingga ia haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian menceraikannya juga mau sebelum ia menyentuhnya. Demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menceraikan istri. Iddah talak yang kedua yaitu perempuan yang dicampuri dan tidak haid, baik ya perempuan belum balik ataupun perempuan tua yang tidak haid, maka iddahnya juga 3 bulan menurut penggalannya. Ini termaktub dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Jadi walaupun orang itu tidak haid juga sama masa iddahnya seperti dianggap orang yang haid, yaitu 3 kali suci. Yang ketiga iddah talak yang ketiga yaitu perempuan-perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi. Perempuan ini tidak ada iddahnya. Kenapa tidak ada iddahnya? Karena perempuan ini belum pernah disetubuhi dan ditinggal mati. Maka iddahnya seperti iddahnya orang yang ilah disetubuhi. Hal ini termaksud dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan, maka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Quran surat Al-Ahzab ayat 49, dan juga dalam surat lain yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Macam-macam iddah yang kedua adalah iddah hamil.
Idah hamil yaitu idah yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang dalam keadaan hamil. Termaktub dalam Quran Surat At-Talaq ayat 28. Nah, apabila ia hamil, maka masa iddahnya itu setelah dia melahirkan anak tersebut. Yang ketiga adalah idah wafat. Idah wafat adalah idah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya dan masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari seperti termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beribadah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Selanjutnya, macam idah yang keempat adalah idah wanita yang kehilangan suami. Maksudnya, idah ini adalah idah seseorang perempuan yang kehilangan suaminya, tidak diketahui keberadaan suaminya ada di mana, apakah dia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah dia menunggu selama 4 tahun. Sudah itu baru idah 4 bulan 10 hari. Jadi harus menunggu 4 tahun kemudian beridah. Seperti idahnya bercerai yaitu 4 bulan 10 hari, barulah ia boleh menikah. Seperti hadis riwayat Malik dari Umar radhiyallahu anhu berkata, bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui di mana suaminya berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu 4 tahun. Kemudian hendaklah ia beribadah 4 bulan 10 hari, barulah ia boleh menikah. Macam idah yang kelima yaitu idah wanita yang diila. Bagi perempuan yang diila timbul perbedaan pendapat apakah ia harus menjalani idah atau tidak. Di antaranya yaitu pendapat jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani idah, tapi menurut Zabir bin Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib idah. Perbedaan pendapat ini disebabkan idah itu menggabungkan antara idah dan maslahat bersama-sama. Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih memperhatikan segi kemaslahatan, mereka tidak memandang perlu adanya idah. Sedangkan fuqaha yang lebih memperhatikan segi ibadah, maka mereka mewajibkan idah atas wanita tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan idah. Ada beberapa tujuan idah. Di antaranya menurut pendapat Dr. Andes Sudarsono berpendapat bahwa tujuan idah yaitu bagi suami mempunyai kesempatan berpikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang dilakukan. Sedangkan bagi istri mempunyai kesempatan saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya, yaitu sedang hamilkah atau tidak sedang hamil. Dan tujuan menurut Sudarsono yang lain yaitu sebagai masa transisi. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu menurut Kiai Haji Azhar Bashri MA, tujuan idah itu diantaranya yang pertama untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Yang kedua, peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Yang ketiga, dalam perceraian karena ditinggal mati, idah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami. Yang terakhir yaitu tujuannya bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, idah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, apakah di rahim tersebut ada anaknya atau tidak. Itu diantara tujuan idah. Sebetulnya masih banyak sekali tujuan idah ya, tapi itu adalah diantara